Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, sudah sehat. Pak. Kemarin kuliah semuanya sudah berjalan lancar pertemuan pertama? Iya, Pak. Atau ada yang belum masuk dosennya? Ada, Pak. Pak Dega sudah, Pak Dega? Belum. Itu yang belum ya? Sudah menghubungi? Sudah, Pak. Bagaimana jawabannya? Jawabannya Pak Dega bagaimana? Ada yang menghubungi Pak Dega siapa? Silvi, Pak. Oh, Silvi. Sudah. Silvi. Tapi sudah dibalas ya? Sudah. Oke, yang penting sudah janjian, nanti pokoknya waktunya mengikuti Pak Dika saja. Oke, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan penyakit defisiensi gizi. Bisa dilihat? Share screen saya sudah bisa dilihat ya? Belum, Pak. Masih muter. Oh, masih muter. Ya, ditunggu dulu. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, kita mulai. Untuk masalah defisiensi gizi, kita akan melihat permasalahan besarnya dulu tentang masalah gizi di masyarakat kita. Jadi di dalam kemarin kita juga sudah membahas bagaimana proses terjadinya suatu penyakit, baik itu karena gizinya ataupun bukan gizinya ya. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana masalah kesehatan yang disebabkan oleh gizi. Di zaman modern ini muncul istilah masalah gizi ganda. Apa itu masalah gizi ganda? Ya, masalah gizi ganda itu adalah di mana di dalam masyarakat kita ada dua masalah yang berhubungan dengan gizi. Ya, yang pertama masalah gizi kurang. Ya, selain masalah gizi kurang yang mungkin sejak zaman dulu terus-terusan ada, ternyata masih kemudian muncul masalah baru yaitu masalah gizi lebih, ya, masalah gizi lebih. Nah, masalah gizi kurang ini sebetulnya banyak sekali, ya. Ini yang merupakan dari dulu juga menjadi masalah gizi yang tiada habisnya di negara kita. Ada 4 yang termasuk besar, ya. Yang pertama ada kurang kalori protein, yang kedua ada kurang vitamin A, yang ketiga ada anemia zat besi, dan yang keempat ada GAGI, yaitu gangguan akibat kekurangan iodium. Nah, selain di masalah gizi kurang ini muncul masalah baru karena pola hidup masyarakat kita yang mungkin makan makanan yang berlebih di bagian energinya ya. Saya rekam dulu. Recording in progress. Ya, jadi masalah gizi lebih ini ada berbagai macam ya, dari diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung koroner yang mungkin sebagian besar disebabkan karena kebanyakan mengkonsumsi energi sehingga terjadi kegemukan atau obesitas. Nah, ini mungkin nanti lebih dibahas di patogenesis penyakit apa namanya satunya degeneratif ya.
di sana. Kita akan membahas satu-satu tentang masalah gizi kurangnya. Penyebab gizi kurang ya itu disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama adanya kemiskinan, sehingga daya beli masyarakatnya kurang untuk mencukupi kebutuhan gizi dikarenakan taraf ekonomi keluarga yang masih rendah. Yang kedua, ada faktor sosial budaya, di mana ini ada beberapa hal yang termasuk di dalam sosial budaya, ada stabilitas keluarga dan demografi. Stabilitas keluarga ini berkaitan dengan bagaimana sebuah keluarga itu apakah menenteramkan bagi seorang anak ataupun dari keluarga itu sendiri, ataupun mungkin ada yang menyebutkan keluarga broken home seperti itu. Jadi ini mempengaruhi dari gizi kurangnya, di mana orang-orang yang mungkin stabilitas keluarganya terganggu atau mungkin broken home ya, di sana konsumsi gizinya menjadi terganggu karena mungkin orangnya menjadi tidak begitu doyan makan ya, karena terjadi konflik-konflik dalam keluarga ya. Kemudian yang kedua demografi, penyebaran masyarakatnya bagaimana ya, apakah banyak yang kaya, apa banyak yang miskin, kemudian bagaimana proses jual belinya ya, kemudian bagaimana tanah atau kesuburan tanahnya seperti itu. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, di mana meskipun mempunyai banyak uang, nah ketika makan makanannya mungkin hanya fast food atau makanan yang cepat saji, sehingga terjadi kekurangan di bahan makanan tertentu ya, karena tidak tahu, ataupun ketika membeli ya bahan makanan yang bergizi ternyata kurang pengetahuan dan keterampilan di memasaknya ya. Contohnya kita semua sudah tahu bagaimana cara memasak sayur yang baik, cara memasak telur yang baik, cara memasak daging yang baik seperti apa. Nah, kalau kurang pengetahuan dan keterampilan sehingga banyak zat gizi yang terbuang. Ya, contohnya tadi masak sayur terlalu lama, kemudian masaknya mulai dari air belum mendidih sampai mendidih, sehingga banyak zat gizi yang terlalu dalam air, kemudian airnya dibuang ya. Kemudian masak daging belum terlalu matang ataupun mungkin masih mentah, apakah itu juga ada bakteri-bakteri atau tidak. Kemudian dimasak telur ya, masak telurnya bagaimana, apakah matang atau tidak, seperti itu. Ini kurang pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya faktor pengadaan dan distribusi pangan ya, di mana ini ada semisal ya di negara kita, mohon maaf, di daerah Papua sana bagaimana ada dari dulu masih kesulitan untuk pengadaan dan distribusi pangannya ya, bagaimana harus mengirim dari Pulau Jawa karena mungkin di sana belum ada pabrik-pabrik ataupun penghasil dari bahan makanan yang bermutunya ya, sehingga pernah terjadi bencana kelaparan juga ya di sana seperti itu. Nah, ini bagaimana pengadaan dan distribusi pangannya itu berjalan lancar atau tidak. Kalau di kita mungkin lebih mudah ya, semisal di daerah Semarang, sayur mayur itu banyak disuplai dari Bandungan ya, itu sudah sangat mencukupi. Kemudian mungkin belum lagi ada di dekat laut, sehingga bahan makanan ikannya mungkin juga tercukupi, belum lagi nanti daging dan lain sebagainya. Itu pun asal taraf hidup ekonomi keluarganya juga cukup baik ya. Yang terakhir ada bencana alam ya, bencana alam ini juga semisal terjadi kerusakan
Ya, banjir bandang merusak sebuah jembatan sehingga tadi distribusi dan pengadaan pangannya terganggu, ya, ataupun mungkin bencana alam yang mengakibatkan tersapunya lahan persawahan dan pertanian. Nah, seperti itu. Ini salah satu hal-hal yang menyebabkan gizi kurang terjadi di suatu wilayah, ya. Kita membahas masalah atau penyakit yang pertama. Ada kurang kalori protein, ya. Ada yang menyebutnya KKP, ya. Ada yang menyebutnya KEP. KEP itu berarti kurang energi protein. Nah, gejalanya bagaimana? Gejalanya itu yang pertama, biasanya sering terjadi pada anak-anak, ya, adanya perbesaran hepatomegali. Ini juga bisa terjadi pada orang dewasa juga, tapi ini sebagian besar terjadi pada anak-anak, ya. Hepatomegali. Apa itu hepatomegali? Ini terjadi pembesaran hati. Kenapa bisa terjadi pembesaran hati? Ini dikarenakan di seseorang yang mengidap KKP itu banyak sekali kuman-kuman, virus, ya, yang hinggap di tubuhnya, ya, sehingga hatinya itu bekerja keras untuk menangkal racun-racun yang ada, ya, sehingga hatinya, sel-sel hatinya itu menambah jumlah sel atau memperbesar sel untuk menghasilkan penawar-penawar racun itu, hingga terjadi hepatomegali, hatinya membesar, ya. Yang kedua, gejalanya terjadi yudema atau yudem, yaitu pembengkakan di tubuh, ya. Isinya apa? Isinya biasanya itu air, ya. Isinya itu air-air yang berkumpul di dalam tubuhnya. Ini juga terjadi karena terlalu banyak kuman-kuman ataupun racun, ya, di situ terjadi yudema. Selain terjadi pembekakan, ternyata ada juga yang mengalami kulit keriput, ya, kulit keriput, jadi bergelambir kulitnya. Jadi yang terjadi pembengkakan selain di badan, biasanya terjadi juga terbanyak yang di perut, ya. Kalau ada yang terjadi di perut, biasanya badannya kurus kering sehingga kulitnya keriput, ya. Ada yang rambutnya kusam kemerahan, ya. Jadi rambutnya kusam kemerahan. Karena kita juga tahu, ya, rambut itu ternyata juga bisa digunakan untuk mengukur kandungan gizi di dalam tubuh kita. Apa yang kurang, apa yang lebih, seperti itu, ya. Rambut kusam kemerahan. Yang selanjutnya ada anoreksia. Anoreksia itu kekurangan makan ataupun mungkin hampir tidak doyan makan pada akhirnya, sehingga kemudian bisa terjadi muntah-muntah, sakit, lemah, letih, lesu, seperti itu. Kemudian ada kelesuan. Tentu ketika kurang kalori ataupun energi, orang itu akan menjadi lemah, letih, lesu, ya. Ini gejala ataupun mungkin tanda-tanda atau simptom dari kurang kalori protein. Untuk bentuk penyakitnya itu ada yang namanya pertama marasmus, ya. Marasmus ini KKP dengan defisiensi energi yang ekstrim. Jadi sangat kurang energi, sangat kurang kalori, ya. Bisa dilihat tanda-tandanya, bisa jadi
rambutnya normal, hitam, tapi wajahnya memiliki wajah orang tua. Ya. Kemudian kehilangan otot dan juga lemak. Tadi ada yang keriput juga. Ya. Kemudian tidak ada pembengkakan. Ini yang marasmus. Karena kurang energi yang ekstrim. Sangat kurang sekali. Selanjutnya bentuk yang kedua ada kwashiorkor. Ya. Kwashiorkor. Ini dikarenakan karena kekurangan protein. Ya, kekurangan protein. Rambutnya biasanya berubah menjadi kemerahan itu. Kemudian ada pembengkakan, ya, di tangan, di kaki, di perut. Ya. Kemudian terlihat adanya otot dan juga lemak. Terus ada terbentuk namanya bintik-bintik seperti itu ya. Bintik-bintik di wajah yang mungkin wajahnya terlihat seperti kasar sehingga disebut sebagai moon face ya. Ini karena ada pembengkakan dan kemudian kasar ya bentuk wajahnya, kulit wajahnya seperti itu. Ini kwashiorkor. Selanjutnya ada bentuk KKP yang ketiga ini gabungan antara marasmus dan kwashiorkor. Namanya marasmic kwashiorkor. Ini memang karena kekurangan energi dan proteinnya. Ini campuran. Ya, wajahnya ada yang terlihat tua, kemudian rambutnya ada yang merah, terjadi pembengkakan di perut dan kaki, tapi di tangan kemudian tidak terlihat adanya otot dan juga lemak ya. Di sini ini marasmic kwashiorkor. Ini mohon maaf, ini harusnya matanya itu ditutup ya karena ini seorang anak. Jadi etikanya kalau menampilkan gambar seorang anak atau kenapa biasanya ditutup matanya untuk etika saja. Nah, di Indonesia ini yang biasanya disebut apa? Ada yang tahu? Kejadian KKP ini? Ada yang tahu? Sebutan yang paling terkenal di Indonesia? Busung lapar. Apa? Busung lapar. Ya, betul sekali. Busung lapar. Ini kan di Indonesia kan sangat ini ya, terkenal ya penyakit busung lapar. Nah, ini penyakit KKP, kurang kalori protein atau KEP, itu sama saja. Penyakitnya itu tadi ada 3, marasmus, kwashiorkor, dan marasmic kwashiorkor. Nah, ini biasanya di perut ini yang penuh dengan kuman dan racun, ya, ataupun di pembengkakan ini. Bisa jadi mungkin ada cacing juga parasit, ya, di situ. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu ada penyebab primer dan sekunder. Yang primer berarti memang kurangnya konsumsi, ya, kurang konsumsi energi dan protein. Penyebab sekundernya itu adanya hambatan absorpsi dan juga utilitas. Jadi seperti yang kemarin kita juga bahas hubungan antara gizi, penyakit ya, infeksi dan juga kesehatan ya ataupun imun. Ya, kalau terjadi hambatan absorpsi, ini terjadi di usus ya, dinding-dinding ususnya mungkin rusak ataupun ada parasit itu tadi sehingga
penyerapannya terhambat. Nah, jadi kalau dikasih makan apapun akhirnya terbuang ataupun tidak terserap dengan baik. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit kurang gizi. Ataupun yang kedua karena penggunaannya. Jadi ketika gizinya diserap tapi tidak bisa digunakan dengan baik oleh tubuh kita, mungkin adanya infeksi ataupun bagaimana, adanya penyakit tertentu dulu ya. Jadi sebelum terjadi penyakit KIP itu punya penyakit tersendiri, mungkin TBC ataupun yang lain. Nah, ini menyebabkan gangguan utilitas atau penggunaan zat gizinya. Penanggulangannya bagaimana? Yang pertama adalah pemulihan gizi dengan mengobati penyakit. Ya. Jadi yang paling utama adalah diobati dulu sakitnya, penyakitnya. Kalau itu banyak kuman, banyak racun, bagaimana harus diobati dulu. Ya, kalau itu tadi ada kerusakan di ususnya, diobati dulu. Ya. Baru kemudian dipenuhi kebutuhan gizinya. Karena akan sia-sia kalau masih sakit kemudian diberi kebutuhan gizi. Nah, dikasih yang banyak tapi kemudian tidak bisa diserap dan juga digunakan dengan baik. Sehingga harus diobati dulu sakitnya atau penyakitnya. Yang kedua, nih karena ini masih rentan dan rawan bagi orang-orang ataupun mungkin yang terutama kalau terjadi di anak-anak adalah upaya pencegahan terjadinya kekambuhan. Jangan sampai orang yang sudah kita kelola gizinya kemudian menjadi kambuh kembali. Karena apa? Beberapa kasus yang mungkin dulu juga sering terjadi di berita-berita, ketika seorang yang ataupun anak yang terjadi busung lapar ataupun KEP ini kemudian dibantu pemerintah berupa uang seperti itu untuk memenuhi kebutuhan gizinya, tapi ternyata kemudian uang itu tidak digunakan untuk memenuhi gizi anak itu ataupun memenuhi gizi orang itu, ya, tapi digunakan untuk hal yang lain ataupun oleh keluarga yang lain. Misal untuk zaman-zaman yang sudah modern terdapat HP ya berarti untuk beli pulsa. Nah, seperti itu. Ataupun yang sebelumnya mungkin untuk membeli rokok malah seperti itu. Ya. Sehingga hampir dulu sering terjadi kekambuhan. Ya. Ini KEP, baik penyebab maupun penanggulangannya. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya penyakit yang kedua adalah defisiensi vitamin A atau biasa ada yang menyebutkan KVA, kurang vitamin A. Yang kita tahu fungsi vitamin A ya, yang pertama untuk kesehatan mata, kemudian kesehatan kulit, kemudian mungkin ada juga kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, untuk imunitas juga sebetulnya vitamin A di situ. Nah, sehingga gejala yang pertama yang sering terlihat adalah terganggunya kondisi mata. Disebutnya adalah seroptalmia. Seroptalmia. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya. Di situ matanya seperti terganggu, hampir sama seperti katarak ya. Tapi ini karena gangguan kurang vitamin A. Ada lagi nanti namanya penyakit gula juga hampir sama ya. Kalau matanya juga bisa seperti ini ya, hampir-hampir sama. Tapi yang kurang vitamin A itu sebutnya seroptalmia, gangguan penglihatan ya. Penyebabnya hampir sama karena kekurangan sebuah zat gizi, jadi kurang konsumsi yang pertama.
Yang kedua karena adanya hambatan absorpsi atau penyerapan dan juga penggunaannya. Upaya penanggulangannya. Yang pertama, meningkatkan konsumsi makanan secara keseluruhan. Ya. Yang kedua, pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi. Ini kalau di Indonesia biasanya untuk anak ya terutama ada program ini. Ada yang tahu bulan apa biasanya? Ada yang tahu pemberian dosis tinggi vitamin A? Ada yang tahu program pemerintah ini? Biasanya yang di posyandu biasanya Belum anak tahu. Belum tahu. belum tahu. Ya. Biasanya itu dua kali setahun. Yaitu bulan Agustus dan juga Januari atau Februari atau Maret ya, sekitar itu. Dua kali dalam setahun. Nah, ya Agustus dan Januari kalau tidak salah. Ya. Ini biasanya anak akan diberi kapsul vitamin A. Ya, di situ. Ini upaya pemerintah untuk menanggulangi kurang vitamin A itu. Selanjutnya ada fortifikasi makanan. Nah, ini. Apa itu fortifikasi? Sudah tahu? Belum, Pak. Belum tahu fortifikasi? Ya. Fortifikasi adalah penambahan zat gizi tertentu pada bahan makanan. Ya. Penambahan zat gizi tertentu pada bahan makanan. Contohnya apa yang paling mudah? Yang pertama ada di garam. Ya. Garam biasanya ditambah iodium, betul. Kemudian yang kalau vitamin A ini yang paling muncul akhir-akhir ini ada di mana coba? Ada yang pernah? Minyak. Betul sekali. Di minyak goreng. Nah, di minyak goreng di situ. Jadi sudah muncul fortifikasi makanan di minyak goreng terutama untuk vitamin A. Selain itu juga ada di mana lagi? Ada yang pernah lihat? Selain di minyak goreng? Kalau nggak salah yang di tepung bukannya, Pak? Betul juga, ada di tepung. Ya. Selain di minyak goreng juga ada di tepung. Fortifikasi vitamin A. Sekarang kan ada stempelnya ya. Ada juga di mie instan ya. Ada yang ditambahkan seperti itu. Itu berarti mengandung vitamin A. Untuk bahan makanan yang lain yang sudah mengandung vitamin A nanti bisa dipelajari. Seorang mahasiswa gizi harus tahu nih bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung vitamin A. Selain tadi yang ternyata juga difortifikasi. Selanjutnya kita bahas GAKI. Gangguan akibat kekurangan iodium. GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium. Nah, saya cerita dulu kenapa kok iodium sangat berpengaruh di tubuh kita. Selain tadi vitamin A dan yang lain sebagainya, tapi ini untuk iodium. Bagaimana iodium itu merupakan komponen dari hormon tiroksin. Ya.
Hormon tiroksin fungsinya banyak sekali. Ya. Hormon tiroksin ini ya, dihasilkan oleh kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Fungsinya sendiri, hormon tiroksin yang pertama meningkatkan oksidasi. Apa itu oksidasi? Wah, ini nanti belajarnya di kimia ya. Di kimia makanan, biokimia, bagaimana oksidasi itu apa. Di kimia dasar mungkin juga sudah belajar oksidasi. Ya. Fungsi hormon tiroksin itu meningkatkan oksidasi di dalam tubuh kita. Yang kedua, meningkatkan fungsi jantung dan pembuluh darah. Bagaimana detak dan denyutnya itu bisa berfungsi dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan kerja saluran pencernaan. Ya. Bagaimana menghancurkan makanan dan juga menyerap makanan. Yang keempat, meningkatkan kekuatan otot. Ya, ini fungsi-fungsi dari hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar gondok. Ya, letaknya di sini, di bawah dagu persisnya ya. Di bawah dagu di situ. Nah, sehingga apa? Ketika sehingga apa? Ketika kekurangan yang harusnya kebutuhan sehari-hari kita itu sangat sedikit, hanya 150 mikrogram per hari, itu sangat sedikit sekali yodiumnya. Tapi kalau kekurangan, sehingga produksi hormon tiroksinnya terganggu. Ya, kebutuhan sehari hormon tiroksin di tubuh kita itu harus cukup, meskipun hanya sedikit tapi harus cukup, sehingga kalau terjadi kekurangan yodium yang kita konsumsi, hormon tiroksinnya menjadi terhambat, sehingga tubuh itu bekerja keras untuk memenuhi hormon tiroksin. Kerja kelenjar tiroidnya atau kelenjar gondoknya itu menjadi sangat keras ya, bekerja dengan keras. Kalau sudah bekerja dengan keras, maka yang dia lakukan adalah yang pertama, bisa menambah jumlah selnya atau jumlah kelenjarnya, atau yang kedua adalah menambah masanya atau membesar ya. Nah, disitulah mengakibatkan terjadinya pembesaran kelenjar gondok atau hipertrofi. Itu yang disebut sebagai sakit atau penyakit gondok. Terjadi pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar gondok itu. Nah, kemudian muncul istilah gondoendemi. Ya, gondoendemi. Gondoendemi ini kenapa? Karena terjadi di tempat tertentu dan dalam jangka waktu yang mungkin lama, terus menerus, sering terjadi. Ya. Kalau di Indonesia biasanya yang mengalami kejadian ini kebanyakan di daerah pegunungan. Kalau di Jawa Tengah ya, kalau dulu, mungkin sekarang juga masih ada ataupun mungkin hanya sedikit ya, tapi sering terjadi di daerah Wonosobo, Dieng ya, kemudian mungkin daerah Temanggung itu
masih terjadi adanya gondok endemik. Jadi permanen, pembesarannya permanen sampai kalau mau dikecilkan itu harus disuntikan, ya, ataupun dioperasi gondok endemik. Alhamdulillah saya tidak Pak di Temanggung. Oh, aman ya, Temanggung bawah ya. Ya Pak. Iya. Aman. Nah, ternyata tidak hanya terjadi di daerah pegunungan, ada kasus yang mencengangkan mungkin di daerah pesisir. Nah, yang kita tahu pesisir itu biasanya penghasil garam, ya. Pesisir pantai itu penghasil garam biasanya ya. Ini melihat kondisional biasanya penghasil garam. Tapi kenapa juga sering terjadi pandemi gondok ini atau endemik gondok ini? Nah, itu juga memang ada sesuatu hal yang menyebabkan itu, ya, yaitu kurangnya yodium. Mungkin masyarakat lebih suka garam yang krosok atau garam yang tanpa yodium, ya. Ini bentuknya pembesarannya. Nah, ada suatu penyakit lagi yang terjadi di lokasi ini juga. Ada yang tahu penyakit apa? Pembesaran juga. Di sini ternyata juga ada namanya kelenjar limfe, ya, penghasil sel darah putih. Nah, selain terjadi gondok yang kekurangan yodium atau pembesaran tiroid ini, juga terjadi ada pembengkakan, biasanya pembesaran kelenjar limfe. Nah, kalau orang-orang di daerah menyebutnya itu gondong. Nah, itu bedanya gondok dengan gondong nanti ya. Kalau gondok itu karena kekurangan yodium, pembesaran tiroid. Kalau gondong itu karena adanya suatu kuman ataupun penyakit yang menyerang kelenjar limfe sehingga kelenjar limfenya membengkak, ya. Itu terjadi gondong istilahnya, ya, beda kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Penyakit yang kedua akibat kekurangan yodium adalah kretinisme atau kretinisme, ya. Ini adanya hambatan pertumbuhan juga dan juga mental. Lagi-lagi ini dulu sering terjadi di daerah pegunungan, terutama kalau yang paling terkenal memang di Dieng, ya. Orang-orangnya kecil. Nah, wajahnya biasanya seperti ini. Hampir mirip-mirip ya. Nah, ini. Kretinisme, hambatan pertumbuhan dan juga mental. Yang ketiga adalah hambatan neuromotor. Ya. Jadi pergerakannya sulit di situ. Yang keempat ada deaf mutism atau tuli bisu. Itu juga ada yang disebabkan karena kekurangan yodium. Penyebabnya tentu sama tadi karena kekurangan itu ya. Yang selanjutnya adalah upaya penanggulangannya. Ada yang jangka pendek, yaitu penyuntikan lipiodol. Jadi orang-orang ataupun mungkin yang terkena tadi gondok seperti itu, yang kekurangan yodium ataupun wilayahnya memang terkena kekurangan yodium, disuntik lipiodol. Itu untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya ada distribusi garam beryodium. Nah,
Biasanya dites ya, tesnya itu garam yang berwayodium kalau dites dengan zat pengetesnya itu warnanya apa? Ada yang pernah tahu? Untuk tes yodium, nah, nanti juga belajar, mungkin semoga dapat pembelajaran untuk reaksi-reaksi zat gizi ya. Kalau yodium itu dites dengan cairan, nanti bereaksi membentuk warna ungu kebiru-biruan ya, ungu kebiru-biruan. Nah, ini kemudian meskipun sudah dicanangkan dari zaman dulu distribusi garam beryodium, nyatanya tadi di daerah pantai pun yang penghasil garam masih terjadi kekurangan yodium. Kenapa? Karena masyarakat kadang-kadang lebih memilih garam yang asli ya, karena rasanya juga ya. Jadi garam beryodium ada yang merasakan agak sedikit pahit. Nah, sehingga masyarakat tetap dengan garam yang biasa. Ini upaya penanggulangannya. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya ada anemia defisiensi zat besi. Nah, ya. Sama halnya yodium, zat besi juga komponen pembentuk yang namanya hemoglobin. Ya, hemoglobin ini berarti sel darah merah. Sel darah merah. Di mana fungsi sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen dan juga zat-zat gizi. Ya. Semakin merah, daya ikatnya semakin bagus. Semakin memudar, berarti daya ikatnya semakin sedikit. Ya. Sehingga ketika terjadi defisiensi zat besi, jadi fungsi hemoglobinnya menjadi terganggu, kemudian pasokan gizi dan oksigennya juga ikut terganggu. Inilah yang menyebabkan gejala-gejala muncul ataupun tanda-tanda muncul kekurangan zat besi atau anemia. Ya. Yang pertama pucat, itu tadi komponen pembentuk hemoglobinnya kurang sehingga pucat. Ya. Selaput lendir, kelopak mata, bibir dan kuku juga pucat. Kemudian badan lemah, kurang bergairah dan cepat merasa lelah. Ini karena kurang suplai zat gizi ke seluruh tubuh. Yang keempat ada sesak nafas. Karena apa? Karena kurang suplai oksigen ke seluruh tubuh. Ya. Sehingga terjadi sesak nafas. Ini defisiensi zat besi atau banyak menyebutnya anemia. Oke, kita lanjut dulu, nanti saya bagikan juga materinya. Penanggulangannya bagaimana? Nah, yang pertama pemberian suplementasi tablet zat besi. Nah, terutama bagi para remaja putri. Ya. Karena apa? Karena mungkin yang pertama yang sering terjadi pengeluaran sel-sel darah, meskipun salah satunya melalui menstruasi, ya. Jadi pemberian suplemen zat besi ini penting untuk bisa meregenerasi darahnya.
Dan juga kenapa ini sebetulnya kalau kita membahas tentang, mungkin kemarin di Buraras sudah dibahas tentang 1000 hari pertama ya. 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ternyata untuk membentuk 1000 hari pertama kehidupan itu, yang tidak kalah penting adalah pembentukan calon ibunya. Nah, pembentukan calon ibu itu terjadi kapan? Apakah sebelum hamil? Apakah setelah menikah? Atau bagaimana? Ternyata adalah mulai dari seorang bayi wanita lahir. Nah, itu harus sudah disiapkan untuk 1000 hari pertama anaknya nanti. Ya. Jadi bagaimana seorang anak perempuan itu sangat istimewa itu di situ. Bayinya itu harus dicukupi kebutuhannya. Kemudian ketika beranjak dewasa, ada tadi menstruasi dan lain sebagainya, ya harus disuplai karena sudah mempersiapkan kehamilan. Ya, selain zat besi nanti ada namanya kalsium, kemudian fosfor dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan semuanya kebutuhan calon bayinya. Jadi memang untuk 1000 hari pertama penanggulangannya memang harus dari bayi perempuannya. Itu yang paling utama. Ya, kemudian dipantau. Ya meskipun tidak ada kata terlambat, ketika bayi perempuannya ternyata belum tercukupi, berarti masa remajanya belum tercukupi, berarti sebelum hamil. Ya, biasanya kan kalau program hamil kan sudah siap-siap. Ya. Tapi ketika memang sudah belum terkejar juga ketika sebelum hamil, maka saat hamil itu harus disuplai benar-benar. Nah, ketika hamil memang masih kurang, nah ini anaknya ini yang nanti banyak kekurangan zat gizi, ya. Jadi itu. Kemudian penanggulangan yang kedua ada fortifikasi bahan makanan, tadi sudah disebutkan. Yang ketiga adalah membatasi atau menghambat pembuangan zat besi dari dalam tubuh karena infeksi. Bisa karena cacingan, ya, ataupun karena yang lain. Ya, karena ada luka di dalam usus, ya, seperti itu. Ini defisiensi zat besi. Kemudian sedikit membahas selain tadi kekurangan zat gizinya, ternyata juga ada penyakit kelebihan gizi, dan ini mungkin nanti banyak dijelaskan di patogenesis penyakit degeneratif, ya. Secara singkat bahwasanya kelebihan berat badan itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif. Ya. Karena apa? Karena kelebihan berat badan ini yang awalnya mungkin karena kelebihan konsumsi energi dan juga kurangnya aktivitas ataupun juga didukung oleh hormon sehingga terjadi overweight atau obesitas, ya. Ini nanti menyebabkan berbagai penyakit. Ada yang namanya lemak kalau sudah menumpuk di jantung dan pembuluh darah, menyebabkan tekanan darah tinggi. Kalau kemudian penyumbatannya terjadi di dekat jantung sehingga jantungnya bocor, disebutnya sebagai jantung koroner. Kemudian penyumbatannya di daerah menuju ke otak sehingga terjadinya pecah pembuluh darah di otak. Nah, ini bisa menyebabkan namanya stroke, ya. Kemudian kalau lemaknya itu tidak bisa terpecahkan dengan baik, nah, ini bisa menyebabkan terjadinya
gangguan hormon insulin yang menyebabkan penyakit gula, ya, seperti itu. Dan yang lain masih banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif. Nah, faktor gizi yang utama itu pasti karena terlalu banyak konsumsi energi, didukung oleh aktivitas fisik yang kurang, dan juga biasanya dikarenakan sosial ekonominya yang sedang naik, ya, sehingga gaya hidupnya juga berubah dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Ada pertanyaan?